Salam anak-anak sekalian, selamat datang di kelas 12. Selamat datang pada video pembelajaran untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada materi yang pertama ini, kita akan membahas materi-materi kompetensi dasar 3.1 yang isinya berkaitan dengan ancaman disintegrasi bangsa. Jadi, ancaman terhadap disintegrasi bangsa itu cukup banyak, yaitu diantaranya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, ada juga pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Kemudian ada juga pemberontakan Andi Asis. Kemudian ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRRI Permesta, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sampai pada akhirnya pemberontakan 30 September tahun 1965 yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Baik, pertama-tama untuk materi yang pertama kali ini, kita akan berbicara mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu setelah mempelajari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, diharapkan kalian mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mampu menganalisis pemberontakan PKI Madiun dan bagaimana peran pemerintah dalam menumpas pemberontakan tersebut. Baik, pengertian dari pemberontakan PKI tahun 1948. Jadi pemberontakan PKI tahun 1948 atau juga yang disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia. Baik, sebelum memulai atau sebelum masuk pada latar belakang mengapa pemberontakan PKI tahun 1948 itu bisa terjadi, terlebih dahulu Pak ingin jelaskan mengenai sejarah singkat PKI di Indonesia. Baik, PKI atau Partai Komunis Indonesia itu didirikan oleh seorang yang bernama Henk Snelfleth pada tahun 1914. Jadi awalnya PKI itu bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging atau yang biasa disingkat ISDV, dengan memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme Komunisme terhadap perjuangan nasional Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, pada tahun 1920, tepatnya pada bulan Mei, itu terjadi sebuah kongres di mana dalam kongres tersebut terjadi pergantian nama dari Indische Sosial Demokratische Vereniging diganti menjadi Perserikatan Komunis di India atau yang disingkat PKH. Kemudian dalam perkembangannya juga di tahun 1924 diadakanlah sebuah kongres lagi, dan dalam kongres tersebut juga terdapat pergantian nama dari Perserikatan Komunis India atau PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI, dengan tokoh-tokoh antara lain seperti Musso, Amir Syarifuddin, Ipa Nusantara Aidit, Alimin, Darsono, Semaun, dan lain-lain. Perlu juga kalian ketahui bahwa pada saat pergerakan nasional Indonesia yang kita semua ketahui bahwa dimulai pada tahun 1908 ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang pertama, yaitu Budi Utomo.
Setelah Budi Utomo lahir, muncul organisasi-organisasi politik yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dalam perjuangan memperebutkan atau perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, itu PKI itu menggunakan taktik non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda dengan cara-cara yang menggunakan yaitu cara-cara yang terlanjur ekstrim, yaitu seperti langsung mendemo kepada pemerintah dan juga tidak duduk bersama dalam anggota Volksraad. Jadi anggota Volksraad itu merupakan anggota dewan yang dibentuk oleh Belanda yang isinya ada tokoh-tokoh dari Indonesia yang yang juga disilahkan kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk duduk dewan bersama dengan pemerintah kolonial Belanda. Tetapi saat itu memang PKI tidak terlibat dalam anggota tersebut, sehingga perjuangan yang mereka lakukan itu lebih cenderung menggunakan cara-cara yang ekstrim, cara-cara yang keras. Kira-kira seperti itu untuk sejarah singkat PKI di Indonesia dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, pemberontakan PKI tahun 1948 tentunya memiliki faktor penyebab atau latar belakang terjadinya pemberontakan tersebut. Apa sih latar belakangnya? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Baik, latar belakang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena tidak mendapat dukungan lagi pasca perundingan Renville. Jadi perundingan Renville itu merupakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, di mana delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda itu oleh Abdul Qadir Widjo Atmojo. Jadi dia itu orang Indonesia yang memihak kepada Belanda. Kemudian dari pihak penengah itu diutus langsung oleh PB, yaitu Komisi 3 Negara yang dibentuk untuk menangani kasus atau masalah atau konflik Indonesia dan Belanda. Jadi perundingan Renville menghasilkan hasil atau isi perundingan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah-daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi ketika hasil dari perundingan Renville ini keluar atau disahkan, maka Jawa Barat dan Jawa Timur bukan lagi merupakan wilayah Republik Indonesia. Sehingga tentara-tentara yang menduduki Jawa Barat dan Jawa Timur harus angkat kaki dari Jawa Timur hingga ke Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan Long March Tentara Divisi Siliwangi. Jadi akibat kegagalan Amir Syarifuddin dalam perundingan Renville menyebabkan kabinet tersebut jatuh. Hal ini dikarenakan banyak partai pendukung yang menarik orang-orangnya dalam kabinet Amir Syarifuddin, seperti Partai Masyumi dan juga PNI, sehingga kabinet Amir Syarifuddin itu menjadi runtuh. Yang kedua, kabinet Amir Syarifuddin diganti oleh kabinet Hatta sehingga menimbulkan penolakan. Sehingga dibentuknya Front Demokrasi Rakyat oleh Amir Syarifuddin sebagai bentuk reaksi protes atas dibentuknya kabinet Hatta tersebut. Yang ketiga, kembalinya musuh dari Uni Soviet. Jadi musuh ini merupakan tokoh komunis seperti penjelasan tadi awalnya itu.
yang kemudian menawarkan gagasan jalan baru untuk Republik Indonesia. Gagasan baru yang dimaksud berbunyi, suatu kelas guru harus menggunakan nama yang bersejarah, sehingga dipilihlah nama yang dianggap bersejarah di Indonesia, yakni PKI, sesuai dengan ideologi yang dianut oleh musuh, yaitu komunis. Kemudian yang berikut, kebijakan Kabinet Hatta berupa reorganisasi dan rasionalisasi atau yang disingkat RERA itu dianggap kontroversial di tubuh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi kebijakan RERA yang dimaksud itu adalah program Kabinet Hatta untuk mengurangi beban negara terhadap kewajiban menggaji militer saat itu. Program ini bertujuan untuk merekrut tentara yang profesional. Tentara harus memiliki postur tubuh tertentu, kondisi fisik yang memadai, bukan hanya sekedar modal nekat. Jadi memang pada saat revolusi fisik, itu bangsa Indonesia membutuhkan tentara yang bukan sedikit, akibat dari adanya kedatangan sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda dengan maksud untuk menguasai kembali Republik Indonesia, sehingga muncul perlawanan-perlawanan di berbagai daerah, seperti contoh pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan lain sebagainya. Tentunya memiliki atau membutuhkan tentara yang cukup banyak, sehingga siapapun yang mau masuk tentara dengan modal nekat, maka masuk-masuk saja. Hal ini yang membuat kebijakan dari Kabinet Hatta tersebut dikeluarkan agar mengurangi beban negara terhadap gaji dari tentara-tentara tersebut. Jadi hal ini juga dianggap kontroversial di tubuh ABRI, dan hal ini juga membuat pasukan Front Demokrasi Rakyat, dalam hal ini PKI, menghasut tentara-tentara yang tidak masuk hitungan tersebut, sehingga dalam tubuh ABRI juga terjadi gesekan yang cukup panas saat itu. Kemudian awal gerakan atau awal pemberontakan PKI Madiun adalah yang pertama, jalan baru yang diusulkan oleh Musso menimbulkan fusi dari tiga partai yang beraliran Marxisme-Leninisme. Jadi tiga partai yang dimaksud itu beraliran sama, yaitu Marxisme-Leninisme. Jadi yang pertama itu PKI, yang kedua Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau yang disingkat SOBSI, dan yang ketiga Partai Sosialis Indonesia. Kemudian yang berikut itu menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet. Jadi kenapa dengan Uni Soviet? Karena Uni Soviet merupakan induk dari negara-negara komunis di seluruh dunia. Sehingga kerjasama yang ditujukan kepada Uni Soviet agar lebih cepat direalisasi, dan juga dalam upaya untuk menghadapi Belanda yang notabene beraliran liberalisme. Kemudian yang berikut itu berusaha menguasai daerah strategis di Jawa Timur. Daerah-daerah strategis yang dimaksud itu seperti daerah Solo, yang merupakan daerah pengalihan dari tentara pergerakan PKI Madiun tersebut. Yang berikut itu melancarkan aksi agitasi. Jadi aksi agitasi itu merupakan sebuah aksi untuk meresahkan masyarakat dan juga aksi demokrasi yang ditujukan kepada pemerintah. Kemudian propaganda anti pemerintah yang dibuat dalam bentuk banner, spanduk, poster, baliho, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aksi pemogokan dan aksi pengacau-pengacau yang lainnya. Yang berikut mengadu domba kesatuan TNI setempat. Jadi
TNI yang diadu domba terutama yang terkena dampak dari kebijakan RERA tadi itu. Kemudian yang berikut adanya penculikan dan pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto tanggal 2 Juli 1948. Kemudian aksi penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur tanggal 10 September 1948. Jadi Gubernur Jawa Timur yang menjabat saat itu adalah R.M. Suryo. Kemudian yang berikut penculikan dan pembunuhan terhadap Dr. Muwardi tanggal 13 September 1948. Puncak dari gerakan PKI Madiun ini itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Jadi yang pertama tanggal 18 September 1948 itu pemberontak, dalam hal ini PKI atau Front Demokrasi Rakyat, itu berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Tanggal 19 September 1948 atau sehari setelah dibentuknya Republik Soviet Indonesia, PKI atau Front Demokrasi Rakyat mengumumkan pemerintahan baru untuk mengisi negara yang baru mereka bentuk tersebut. Yang berikut upaya penumpasan PKI Madiun. Jadi tujuan utama pemberontakan PKI Madiun yakni mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang berikut pemberontakan PKI Madiun menyebabkan Presiden memberi perintah untuk menumpas pemberontakan tersebut. Jadi Presiden memberi perintah untuk menumpas pemberontakan tersebut dan mandatnya kemudian diserahkan kepada Jenderal Sudirman. Yang berikut Jenderal Sudirman kemudian menugaskan Kolonel Abdul Haris Nasution dan Jenderal Soeharto untuk bergerak. Upaya yang dilakukan yakni pelucutan senjata, penangkapan tokoh-tokoh PKI, dan juga pembakaran semua atribut yang berhubungan dengan PKI. Kemudian pergantian poster juga dengan kalimat, "Kami hanya mengakui pemerintahan Soekarno-Hatta." Kemudian dilakukan aksi pengejaran terhadap Musso dan juga Amir Syarifuddin yang merupakan ketua atau tokoh penggagas pemberontakan PKI Madiun 1948 ini. Dalam pengejarannya, Musso tertembak mati di daerah Ponorogo, kemudian Amir Syarifuddin ditangkap di Grobongan, Jawa Tengah, bersama dengan tokoh-tokoh pendukungnya. Kemudian dijatuhi hukuman mati. Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih dan salam.